Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Boni Dan istri saya Vidya. Ya, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Curhat. Oh, ini lebih curhat ya konsepnya ya. Oke. Curhat aja, cerita-cerita. Oke, jadi cerita tentang apa? Cerita tentang, jadi tuh ada beberapa orang yang suka tanya gitu, Mbak Vidya tuh kan sering membawakan kelas-kelas parenting gitu Pak. Iya. Nah, apakah di rumah tuh gak pernah marah? Oh, itu jelas tetot. Ya namanya orang tua pasti ada kesalnya lah sama anak gitu. Ya kita ya meskipun kami berdua belajar parenting, istri saya juga lebih dahulu, nggak berarti semuanya smooth aja, lancar aja gitu ya. Ada naik turunnya, ada lika-likunya gitu. Tapi yang saya rasakan adalah dengan belajar kita tahu ketika kita mulai marah gitu, ada emosi-emosi kayak marah, kayak kesel sama anak, kita tahu batasannya gitu, harus seperti apa gitu, nggak langsung dar der gitu. Kita tahu marah yang tepat ke anak tuh seperti apa, tegas tuh seperti apa gitu. Jadi semua tuh tetap, emosi itu tetap kita rasakan gitu sebagai orang tua, hambatan juga tetap kita temui sebagai orang tua, tapi insya Allah dengan belajar parenting jadi lebih ada kemudahan yang kita temui ya dalam perjalanan itu gitu. Dan menariknya sebenarnya banyak orang yang sebenarnya salah kaprah sih Pak, kayak berpikir bahwa yang namanya positive parenting atau gentle parenting itu kita tuh sebagai orang tua nggak boleh marah sama sekali ke anak gitu. Iya. Kan itu juga nggak tepat gitu. Jadi kan kita juga ngajarin ke anak bahwa segala jenis emosi itu juga penting untuk dirasakan gitu. Tapi pengelolaannya yang juga penting juga iya. gitu. Jadi bukan nggak boleh marah ya. Gentle parenting itu bukan gak boleh marah, bukan gak boleh ngelarang anak, bukan gak boleh kasih batasan ke anak. Justru kita sangat perlu membuat batasan ke anak gitu ya, tapi tidak dengan cara-cara yang otoriter. Nah, kalau ibu itu biasanya ke-trigger sama perilaku apa nih dari anak-anak yang bikin gitu. Nah, ini juga menarik ya. Jadi akhirnya Pak, aku tuh menyadari bahwa yang gampang banget men-trigger aku itu adalah kalau anak-anak tuh suaranya tinggi gitu. Jadi kayak suaranya tinggi, terus cenderung ngebentak, terdengarnya seperti membentak gitu. Itu tuh kayaknya emang langsung whoop gitu. Nah, tapi balik lagi pentingnya ternyata kita itu aware ya, sadar gitu. Karena kalau nggak sadar, polanya akan terus begitu gitu. Gitu, polanya akan terus begitu. Tiap kali anak-anak nadanya naik, aku ke-trigger gitu, aku marah gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk sadar nih. Oh, kok aku kayaknya tiap kali anak begini aku begini ya gitu. Nah, terus kemudian berusaha memproses itu akarnya apa sih, akarnya di mana sih gitu ya. Terus tentu saja menyelesaikan PR-PR di dalam diri sendiri gitu, bahwa oh ada pengalaman-pengalaman di masa lalu, di masa kecil mungkin yang memang perlu dibereskan, perlu diberesin, perlu diproses gitu. Itu sih, jadi aware, sadar, terus memproses. Lalu terus juga punya kesadaran juga bahwa yang kita bahas itu ya, jadi kalau anak menunjukkan perilaku yang kita nggak suka, itu sebenarnya mereka tuh nggak bermaksud untuk berbuat seperti itu, bikin gitu. kita kesel. Bikin kita kesel gitu. Ya bisa jadi karena mereka tuh nggak punya pengalaman sebelumnya bagaimana harus bersikap gitu. Iya, itu kan? Menarik sih ya. Menarik jadi gitu, yang pertama soal tadi ya kesadaran dalam diri kita sendiri, apa yang bikin itu tertrigger. Karena bisa jadi bukan tindakannya anak, tapi memang ada hal di dalam diri kita yang perlu kita beresin. Itu satu gitu ya. Terus yang kedua tadi ya pemahaman bahwa anak-anak mungkin juga belum punya pengalaman tentang perilaku itu gitu. Jadi ketika mereka berperilaku ya
mereka pikir itu yang benar gitu, padahal mereka nggak punya pengetahuan sebelumnya gitu. Atau respon spontan aja gitu Atau ya. respon spontan aja. Respon gitu. spontan aja karena ya simply mereka belum tahu cara meresponnya Iya, aja gitu. Dan betul. itu justru tugas kita kita sih gitu. sebagai orang tua ya. Iya, ya dengan belajar parenting itu tadi kita jadi aware gitu bahwa ketika anak berperilaku jadi bisa mikir dulu gitu. Ini udah pernah diajarin belum ya dia jangan boleh begitu gitu. Oh jangan-jangan belum pernah. Oh iya belum pernah, berarti kita ajak ngobrol, kita nasihatin itu nggak boleh begitu. Yang baiknya tuh begini gitu. Contoh konkretnya itu adalah waktu jadi Laika sama Namara tuh mulai punya temen di kompleks gitu di depan rumah. Nah seru gitu teman-temannya gitu ya. Nah terus ternyata lama-lama mereka tuh saling ngajak ke rumah, main ke rumah gitu. Nah kami tuh tipe orang tua yang memang tidak mengizinkan anak untuk main ke rumah orang lain tanpa ada orang tua, tanpa ada kami gitu. Jadi harus kami dampingi gitu. Nah jadi suatu hari saya merasa kayaknya udah perlu nih buat ngobrol sama Laika dan Namara gitu, karena mereka juga sering diajakin kan gitu. Jadilah saya panggil gitu mereka berdua, terus saya bilang, Laika, Namara, ibu lihat Laika, Namara sekarang udah punya teman di kompleks, seru ya bisa main lalala gitu. Tapi ibu mau pesen satu, jadi Laika sama Namara nggak boleh ya masuk ke rumah teman atau ke rumah siapapun kalau nggak ada bapak dan ibu. Jadi kalau mau masuk rumah orang lain itu harus ada bapak dan ibu ya nak gitu. Sampai situ tuh. Sampai situ. Oh iya gitu, mereka iya gitu kan. Jadi sore ya kami lagi di rumah gitu, terus diajak main, anak-anak main keluar, iya pamit gitu di depan rumah aja ya, iya gitu. Terus kedengeran lah, saya lagi ngapain gitu saya lupa, terus kedengeran lah suara anak saya yang goncang dan judes itu gitu. Kayaknya dia diajak masuk ke rumah temennya, terus dia teriaknya gini, gak mau, kata ibuku aku gak boleh masuk ke rumah orang kalau gak ada bapak dan ibu. Hah gitu. Aduh, denger itu ya, saya tuh rasanya kayak lemes banget. Terus begitu saya tahu kan di luar tuh pasti ada orang tua lain gitu, atau ya suaranya kenceng banget, pasti kedengeran lah kemana-mana gitu. Terus saya yang sempet gitu, rasanya kayak aduh pengen tarik, Laika, Namara, masuk gitu ya, terus dimarahin gitu. Tapi terus di detik itu juga saya sadar gitu bahwa ya saya yang salah karena saya tuh nggak lengkap kasih taunya gitu. Jadi saya baru sampai di nggak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa ada bapak dan ibu, baru sampai situ. Yang belum saya lakukan adalah saya ngejelasin gimana cara menolaknya gitu. Jadi somehow kita tuh berpikir bahwa anak-anak tuh udah pasti ngerti lah, udah pasti bisa lah gitu. Masa begitu aja perlu diajarin sih? Tapi ya ternyata memang perlu diajarin gitu. Memang harus dikasih tahu gitu cara ngobrol yang baik ke orang lain selain keluarga gitu. Role play. Ke teman-teman ya, role play jatuhnya gitu, supaya mereka bisa mengaplikasikannya di luar gitu. Ya, jadi ya itu ya pokoknya prinsipnya adalah kalau ada hal yang kita nggak harapkan dilakukan sama anak-anak, itu sebenarnya mereka mau kasih tahu ke kita bahwa ada kecakapan yang mereka belum kuasai. Jadi mereka perlu kita orang tuanya untuk ngajarin mereka gitu. Sama sih sebenarnya kemarin juga Namara gitu, anak saya yang 3 tahunan, dia lagi pakai sepatu gitu di depan rumah gitu, terus ada tetangga yang lewat gitu, terus basa-basi kan, adik-adik lagi ngapain gitu. Anak saya dengan polosnya, ibu kok dia tanya-tanya sih, kan dia tahu dia lagi ngapain, dia lagi pakai sepatu. Iya, coba kan mereka juga belum tahu apa itu basa-basi. Basa-basi tetangga mereka nggak tahu ya. Maaf ya. Lempeng-lempeng aja logikanya kan ngelihat sendiri gitu lagi ngapain nanya gitu. Apalagi Namara ya. Cukup wow tuh anak. Gimana Pak, punya cerita tentang Namara Jut? Iya, bungsu saya tuh emang
surprisingly smart gitu. Tapi memang butuh banyak, ya saya sebagai orang tua butuh banyak mengarahkan gitu, dan memberitahu supaya lebih enak lah berperilakunya gitu. Bukan berarti dia anak yang nggak baik gitu, tapi emang anak-anak juga dia butuh kita ajarin gitu. Salah satunya ya sempat kejadian saya lagi, anak-anak tuh lagi main di kamar orang tua, mainannya banyak berantakan. Akhirnya saya udah suruh beberapa kali nggak diberesin juga gitu, jadi akhirnya mulai saya agak marah, udah tuh mulai ngerjain tuh gitu, kakaknya beresin, nah marah beresin sambil agak males-malesan gitu. Dia nungguin Dia kakaknya nungguin beberes. kakaknya beberes. Nah ketika dia lagi mindahin, Namara lagi mindahin barang kerak, dia ngeliat tuh ada apa bu, Botol bapak botol gitu. saya yang tutupnya nggak saya pasang lagi ke botolnya habis saya pakai, dan tiba-tiba dia langsung ngambil itu dan nengok ke arah saya, "Bapak, ini kalau habis dipakai ditutup lagi dong." Gimana sih? Saya langsung kaget. Wow. Langsung ke istri saya gitu. "Wow, kok jadi berbalik deh yang marah ke saya gitu." Dia cukup cerdas juga membalikan situasi gitu, ketika saya lagi marah, dia mencari kesalahan gitu. Sebenarnya mungkin nggak nyari ya, cuma Sebenarnya emang nggak kelihatan. nyari, emang mulai kelihatan gitu, dan ya udah gitu, dia langsung dengan judes marah ke saya gitu ya. Apa ya, saya pada saat itu sih ketawa juga, tapi oh ini harus diajarin juga gimana. Mungkin dia ngelihat saya nyuruh sambil marah, akhirnya dia juga mengcopy itu gitu, ngelihat ada saya teledor, ya dia ngoreksi saya sambil marah. Oh iya ya, Berarti ini, itu ini berkaca koreksi lagi. buat saya berkaca lagi. Oh berarti saya kalau ngingetin anak-anak untuk ngeberesin juga dengan cara yang lebih baik gitu, supaya ya yang mereka tiru juga mereka lakukan juga sama baiknya ke saya gitu. Iya, dan ketika semuanya udah adem gitu, akhirnya kami juga ngobrol sih dari hati ke hati gitu. Jadi karena kami juga orang tua yang em, kayak saya gitu, kalau saya apa namanya, misalnya ngomongnya nadanya naik gitu misalnya gitu, lalu saya akan minta maaf dan saya akan bilang ke anak-anak, "Oh iya ibu tadi harusnya suaranya nggak kayak gitu ya," gitu. "Kakak lain kali maunya diingetin dengan cara yang kayak gimana, maaf ya ibu tadi harusnya ibu nggak kayak begitu, nanti next time kakak maunya kayak gimana." Dan kami juga orang tua yang eh, cukup sering bilang gitu, kalau bapak atau ibu salah tolong dikasih tahu ya, tolong diingetin ya gitu. Jadi seperti ibu dan bapak ingetin kakak dan adik gitu. Jadi tolong ingetin juga bapak dan ibu kalau bapak dan ibu salah gitu. Jadi ya akhirnya jadi bahan diskusi sih sebenarnya Iya, betul. gitu ya. Jadi bisa ngobrol dari hati ke hati gitu, sambil kita juga sebagai orang tua berefleksi gitu, sambil ngasih tahu ke anak bahwa ada cara yang lebih baik gitu untuk apa namanya, melakukan sesuatu gitu. Dan anak juga jadi ngelihat ketika mereka pasti belajar gitu, ketika orang tua buat salah, oh minta maaf ya gitu, oh menyadari ya, dan nggak malu juga dikoreksi atau mengkoreksi diri sendiri gitu. Itu juga bisa jadi bahan pelajaran buat mereka gitu. Ya kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama tumbuh bersama gitu, semuanya belajar. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, jadi recapnya adalah yang pertama, kalau ada hal-hal yang dilakukan sama anak yang bikin kita kesel banget gitu, menurut kita nggak seharusnya dan bikin kita kesel banget, yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita berefleksi dulu di dalam diri, karena siapa tahu ini tuh bukan tentang perilakunya anak, tapi sebenarnya tentang diri kita sendiri nih. Ada hal-hal yang kita perlu proses dalam diri kita gitu ya, karena sebenarnya contohnya kayak anak numpahin air, kan nggak selalu kita sebel gitu, nggak selalu kita marah kan gitu. Ada waktunya kita bisa ngelihat itu, oh ya udah anak numpahin air ya kita pel, atau kita ajak anak untuk ngepel. Tapi ada waktu dimana kita marah banget kan gitu, berarti itu kan menunjukkan bahwa bukan perilakunya yang perlu kita perhatikan, tapi lebih bukan perilaku anaknya, tapi lebih ke dalam diri kita nih, apakah ada sesuatu yang memang kita perlu proses gitu. Yang kedua Ya kita lihat lagi kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan
mata kita yang bikin kita kesel gitu. Kita cek lagi apakah anak tuh punya emang belum tahu bahwa perilakunya itu nggak seharusnya seperti itu gitu. Apakah dia nggak punya kecakapan itu sebenarnya gitu, kayak ya tadi ngomong ke temennya teriak-teriak gitu, ngomong ada orang lain menyapa malah ketus gitu. Berarti kita harus ngecek lagi anak udah pernah diajarin belum ya gitu, gimana cara ngomong ke orang lain yang baik gitu. Jangan-jangan kita lupa, kita miss gitu, kita berharapnya masa gitu aja nggak bisa gitu, harusnya ngomong ke orang lain ya baik-baik aja gitu ya. Kita cek lagi gitu, kita perkaya anak-anak dengan pengalaman, dengan kita kasih tahu, kita ajarin, kita role play supaya ya mereka makin cakap di keseharian mereka gitu. Jadi dua hal itu benar-benar buat kami sih itu sangat membantu supaya nggak bertaring, bertanduk, keluar asap dari hidung, kepala gitu ya. Jadi menjalani pengasuhan dengan lebih damai. Kira-kira begitu. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.